Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Oke, dan sekarang di sini kita bakal ngebahas manhwa yang berjudul Heavily Solo Defender. Jadi di sini kita bakal ngebahas dari awal sampai mentok chapter. Jangan tanya part 2 kapan keluar ya, karena kita lagi nabung ya. Karena kalau misalnya chapternya udah keluar 1 2 3 itu bakalan durasi pendek dan bakalan kita keep dulu, oke. Oh iya, dan untuk kalian yang baru join dan bergabung di video ini dan belum like, komen, dan subscribe, gue saranin untuk like, komen, dan subscribe dulu ya, biar gue semangat. Dan untuk kalian yang udah, gue mau ngucapin terima kasih sebaik-baiknya. Dan selamat lebaran ya bagi kalian yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Syup. Awal ceritanya dibuka diperlihatkan seorang pria yang sangat lusuh dan dianggap sebagai sampah karena di sini dia tidak bisa apa-apa. Dia di sini hanya kecanduan alkohol. Ya, di sini dia hanya bisa diprotes oleh bosnya sendiri. Ketika dia dibacot oleh bosnya, bahkan di sini dia langsung dilempar asbak oleh bosnya dan keluar kecap, bung. Dan itu adalah awal kematiannya. Kematian tragis dilempar asbak oleh bosnya sendiri. Sejak saat itu dia mengalami reinkarnasi dan kebangkitan untuk hidup kedua kali. Tapi di sini dia mempunyai sebuah sistem. Sistem tiba-tiba di sini langsung muncul dan terdeteksi bahwa host menerima cedera parah sistem integrasi dalam progres. Ketika dia membuka matanya, dia tersadarlah. Apakah aku sudah sadar ya? Jadi kembali ke kehidupanku yang sangat membosankan. Lembur dan mengerjakan laporan, melayani tamu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia yang melihatnya. Lah, itu kan Wu Lingye. Apakah aku sedang bermimpi? Dia beranggapan di sini kalau dia sedang bermimpi dan kembali ke masa lalunya, dan dia rebahan lagi di rumput-rumput yang bergoyang. Dia berkata, "Ya, mungkin saja aku bermimpi semasa sekolahku. Dulu aku si idiot. Aku dikeluarkan dari sekolah. Tanpa ijazah SMA, yang bisa kulakukan hanyalah membagikan selebaran, membawa nampan, dan menjadi kurir. Dan saat aku sudah mengenakan setelan jas, aku hanya menjadi bagian pekerja sales rendahan, dan aku dibaca terus sama bosku itu." Dan ketika itu dia langsung tersadar, dia langsung bangkit dan menunjuk tanpa dia tahu kalau dia itu telah hidup kembali. Dia berkata kalau itu semua karenamu brengsek. Hanya karena kau lebih kaya iya daripada orang lain, kau berpikir kau orang penting dan bisa semena-mena. Kau berpikir seperti itu. Dan dia betul kan, langsung disepak oleh teman sekolahnya. Dia berpikir kenapa ini terasa sangat sakit sekali. Bagaimana bisa aku merasakan sakit di dalam mimpiku? Dan si Lingye ini dia langsung menjambak rambut dari si Jiang Cheng. Dia berkata, "Dasar sampah, kenapa tidak kau katakan sekali lagi?" Dengan beraninya Chen langsung berkata, "Setelah bertahun-tahun, aku tetap mengingatnya dengan sangat jelas. Bukankah karena aku telah mempermalukan dan menghalangimu saat menggoda primadona sekolah yang bernama Huang Tingling?" Dan ini adalah komplotan dari teman-teman dari Wu Lingye. Dia berkata kalau dia ingin menghabisi si Chen ini. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama teknik serangan brutal. Ketika dia menyerangnya, di sini Chen langsung kabur. Dia berpikir kalau kenapa ya mimpi ini terasa seperti sangatlah nyata. Tiba-tiba di sini ketika dia ingin memukul si Chen ini, tiba-tiba di sini sistem langsung aktif dan terdeteksi. Ini adalah sistem pertahanan surgawi dan terkuat dan telah diaktifkan. Chen yang dipukul, di sini dia tidak berasa apa-apa dan dia bingung ya kenapa ini seperti sangat keras sekali ketika aku memukulnya. Teman dari si Lingye ini bingung kenapa ini sama sekali tidak mempan terhadap si kurusi Chen ini. Chen berkata, "Mungkin karena kau tidak makan nasi pagi tadi, atau mungkin kau hanya menggaruk gatalku saja. Kau bahkan tidak tahu ya cara untuk bertarung." Dia yang diledek Chen, dia sungguh-sungguh sangat kesal, dan dia memukul Chen untuk belasan kali, tapi tidak ada satupun goresan atau luka kepada si Chen. Dan ketika Chen membalas serangannya, dia langsung memberikan sebuah tendangan Konoha, dan itu langsung memecahkan sebuah telur ya, telur apa ya, entahlah itu ya. Walinya ini yang melihatnya, dia berkata, "Kau ini dasar bodoh kali ya, jangan hanya gunakan tangan dan kaki saja, kenapa kau tidak menggunakan ki? Kenapa kau tidak bisa melumpuhkannya? Dia kan hanya si kurus dan si pendek." Dan untuk kedua kalinya, dia langsung mengeluarkan sebuah teknik brutal lagi, teknik serangan brutal secara bersama-sama.
Jadi tiga orang ini langsung secara brutal menyerang si Chen ini secara bersama-sama. Chen berkata, "Coba kalau semua hadapi aku, kau itu dasar kotoran, sampah masyarakat, tanpa bakat, kalian hanya bisa membuli orang yang lemah dan mengganggu para gadis." Tapi tiba-tiba untuk serangan kedua ini secara bersama-sama itu langsung berhasil mengenai si Chen dan langsung mematahkan tulangnya. Chen berpikir apa yang sebenarnya telah terjadi, di mana sistemnya, kenapa serangan itu tidak bisa diblokir ya, dan aku malah terpukul dan sampai mematahkan tulangku sendiri. Dan di sini sistem menjelaskan kalau dia itu tidak bermimpi. Tubuh Anda sebelumnya itu telah mati karena cedera yang telah diterima oleh bos yang dilempar oleh Sbek tadi. Dan sekarang dia telah terlahir kembali ke titik waktu ketika dia berumur 18 tahun dan berada di ambang kematian sekali lagi. Dan ketika dia dihajar habis-habisan dan sampai tepar, di sini sistem langsung muncul dengan sebuah keterangan kalau telah terdeteksi bahwa host dalam keadaan diambang kematian dan mengaktifkan fitur pemulihan perkiraan waktu selama 6 jam sih. Dan itu berhasil sebuah kekuatan pemulihan. Dan ketika dia sadar, dia langsung terbangun di sebuah rumah sakit. Dia berkata, apakah aku mimpi lagi ya? Sebelumnya aku dipukuli habis-habisan. Aku bermimpi kalau aku itu telah mati lagi untuk kedua kali, tapi ternyata aku masih hidup. Dan dia baru sadar kalau dia itu telah bereinkarnasi dan memiliki sebuah sistem. Dia langsung memanggil sebuah sistem dan di sini langsung muncul seperti profil yang bernama Jiang Cheng. Indeks pertahanan serangan itu 27 dan fungsi yang diaktifkan cahaya perlindungan tubuh surgawi. Itemnya saat ini masih 0 dan tingkat keahliannya masih level 1. Dia yang sadar efeknya jika aku berada di level yang sama dengan lawan, aku dapat menang 100% kerusakannya. Jadi ketika lawannya itu lemah, dia bisa menahannya, tetapi ketika lawannya itu lebih tinggi, otomatis itu akan tembus serangannya. Dan poin serangan juga bisa ditukarkan ke toko sistem untuk berbagai hal seperti teknik kultivasi, pewarisan, metode alkamis, dan perbaikan. Jadi di sini sistem menjelaskan kalau host akan berlatih secara fleksibel, ketahanan, dan latihan pelengkap setiap hari selama 3 jam. Jika host gagal menyelesaikan tugas, sistem akan memberikan hukuman. Dan itu hitung mundur dimulai dari batas waktu tugas. Ketika dia merasakan kalau seseorang ingin masuk ke dalam kamarnya, dia langsung berbaring lagi, dan itu adalah 2 perawat. Perawat ini berkata, aneh ya, semua lukanya sembuh total, namun dia masih belum bangun juga. Ya entahlah, tapi kekuatan pemulihan anak ini sungguh sangatlah cepat. Dan di sini dia langsung bangun dia berkata kalau siapa yang telah membawaku ke rumah sakit ini. Perawat ini berkata, dia seorang gadis pelajar yang bernama Dingling yang telah menyelamatkan kau dan telah membawanya ke sini. Dia juga meminta Anda untuk belajar dengan sangat giat. Ternyata Dingling yang telah membawaku. Dingling adalah bunga sekolah di kehidupanku sebelumnya. Dia sangat sering diganggu oleh Wu Lingye. Dan karena aku telah mencampuri urusannya, aku akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan ketika suster 2 itu telah keluar, di sini dia melihat lagi kalau sistem waktu latihannya itu tersisa 6 menit 58 detik. Dan di sini dia langsung mengambil sebuah buku dari tasnya dan itu adalah buku sejarah. Dia membaca seputar hal-hal kultivasi. Rumor mengatakan kalau orang terkuat yang telah menguasai 3 elemen besar dapat membelah pegunungan dan sungai dengan hanya tangan kosong. Mereka merupakan ras terkuat, memiliki status tertinggi dan kekuatan, bahkan punya banyak uang. Dan ketika dia gagal berlatih memenuhi persyaratan dari sistem, dia mendapatkan sebuah hukuman dan langsung tersedot ke dalam sebuah lingkaran hitam. Di situ sudah ada yang menunggu sebuah monster yang telah menunggu si Chen ini. Dia berkata, ini makhluk apa yang tiba-tiba muncul di hadapan si Chen ini. Dan di sini, Chen langsung dipindahkan ke sebuah ruangan dan tujuannya untuk menghindari serangan monster ini. Itu menghindari serangan 50 kali secara berturut-turut. Tapi di sini serangannya itu sangat cepat sekali sehingga tidak bisa dibaca oleh si Chen ini. Dia yang diserang habis-habisan oleh monster ini tiba-tiba mengalami keadaan kritis untuk kesekian kali. Secara otomatis, teknik pemulihan langsung segera diaktifkan. Ketika diaktifkan, di sini sistem langsung menjelaskan dalam ruangan hukuman kecepatan pemulihan di tingkatan 1000 kali
dan perkiraan waktu pemulihan itu selesai dalam waktu 3 detik saja. Ketika itu berhasil dipulihkan, dengan gercep di sini Chen langsung bisa menghindari serangan yang berduri itu. Chen berkata, "Kau tidak akan bisa menyentuhku sekarang. Aku sudah terbiasa dengan kecepatanmu itu. Kau itu monster sialan. Kalau kau punya nyali, hadapilah aku. Janganlah kau menyerang-nyerang seperti itu." Dan kekuatan Chen, di sini dia langsung menghindari 50 kali serangan, dan itu telah berhasil ya. Dan keesokan paginya, di sini, setelah Chen berhasil menyelesaikan misi dan diberikan sebuah hukuman itu telah beres, dia semakin bertambah kuat, dan dia langsung pergi ke sekolah dengan mode gilanya. Dan di sini, si Chen ini dengan mode gilanya menggunakan sebuah toa, dia langsung berkata untuk memanggil Hu Lingye. "Hei kau Hu Lingye, aku di sini. Kemana kau?" Dan semua siswa yang berkumpul di sini, mereka hanya terpelangap-pelongo. Mereka berkata, "Apakah kalian dengar itu? Dia berusaha untuk memprovokasi Hu Lingye. Dilihat dia memakai sebuah pakaian pasien kan? Bukankah dia itu terkena gangguan mental? Ataukah dia sudah gila ya? Berani sekali dia berkata seperti itu dan memanggil si Hu Lingye itu." Ya, ternyata dari sini malah ditertawakan, dicemooh. Mereka di sini menganggap kalau si Chen itu telah gila akibat serangan dari kawan-kawan dari Hu Lingye. Tidak henti di situ, dia terus berusaha untuk memanggil Hu Lingye. Dia malah berkata, "Kau itu tidak tahu malu ya, selalu melakukan hal yang tidak bermoral. Jangan buang-buang oksigen karena kau hidup, lebih baik saja kau mati." Dia terus berkata untuk memancing Hu Lingye untuk keluar sampai-sampai dia mengakui kalau si Dingling itu adalah pacarnya. Dan di sini, Dingling yang mendengarkannya, dia malah tersipu malu. Dia berpikir di dalam hatinya, apa yang telah dipikirkan oleh si bocah itu? Dia tidak takut sama sekali soal Hu Lingye itu. Sang Chen itu dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu situasiku sekarang. Dia berpikir untuk menghentikan si Jiang Cheng untuk terus berteriak dan untuk melakukan sebuah hal yang sesuatu untuk menolongnya. Dan dari atas sini, Hu Lingye langsung keluar dan dia yang melihatnya. Sialan, bocah sampah itu lagi. Hu Lingye, dia telah berada di kantor direktur. Dia meminta untuk tolak kualifikasi ujiannya untuk si Jiang Cheng ini. Dia di sini sudah kong kali kong untuk mengeluarkan si Jiang Cheng ini dari sekolahan. Dan sekarang sampai di sebuah tempat area ujian. Direktur ini berkata menjelaskan kepada seluruh siswanya. Ya, yang seperti kalian semua ketahui, dunia memiliki banyak gua surgawi. Setiap gua surgawi berhubungan dengan other worlds. Di dalam sana ada banyak sekali alien berbagai jenis, dan tentu saja tempat yang akan kita masuki bukanlah gua surgawi yang asli, tapi gua simulasi. Tapi jangan dianggap sebuah hal yang remeh ya, karena ini tentu masih sangat berbahaya. Dia di sana terus menjelaskan, coba kalian semua tengok ke arah portal teleportasi. Di belakangku ini adalah sebuah pintu masuk gua simulasi dan pintu masuk untuk ujian. Ujiannya akan dimulai ketika kalian memasuki gua simulasi ini. Mereka di sini langsung ya untuk masuk untuk melakukan sebuah perebutan Wooden Plate. Tujuan perebutan ini dimana kalian mengambil Wooden Plate dari murid lain. Lebih baik Wooden Plate yang kalian miliki skornya akan jauh lebih tinggi. Dan suara ini tentu saja akan dipublish dan akan diperlihatkan di tempat ini dengan sangat jelas. Guru ini juga berkata kalau di sini memiliki sebuah tim untuk masuk ke tempat teleportasi seperti ini. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi melainkan mereka punya sebuah tim. Dan tiba-tiba di sini si Lingling langsung menghampiri si Jiang Cheng. Dia berkata kalau Jiang Cheng, "Oh, apakah aku boleh satu tim denganmu? Akan berbahayakan jika kau itu pergi sendirian. Kita bisa membantu satu sama lain." Dan Jiang Cheng di sini menjelaskan kalau dia khawatir jika Lingling ikut bersama Jiang Cheng. Padahal dia kan sedang diincar oleh si Hu Lingye ini ya. Ya, dia takut kalau dia akan terjadi apa-apa. Dan akhirnya di sini si Jiang Cheng ini langsung satu tim dengan Dingling. Ketika ujian segera dimulai, di sini satu persatu siswa langsung memasuki sebuah teleportasi. Ya, belum jauh masuk di sini Dingling langsung menghampiri si Jiang Cheng. Dia berkata, Wah, sepertinya kau itu sangat santai ya dan menikmati suasana di sini." Dan ini seperti satu kampung yang langsung menghampiri si Jiang Cheng.
Zhang Cheng yang dihadang oleh belasan siswa, ya dia dengan santuy sih masih berdiri dengan santuy. Karena di sini Zhang Cheng itu bukan lemah lagi, karena dia telah berlatih dan bertambah kuat, jadi dia santuy. Tapi beda halnya, di sini Ling Ling berpikir ini buruk, padahal aku ingin langsung kabur dengan Zhang Cheng ketika kita sudah masuk. Tapi aku tidak menyangka ketika itu Hu Lingye akan bertindak secepat ini. Dengan santuy di sini Zhang Cheng langsung berkata kepada Ding Ling, kau jangan khawatir, kau hanya perlu duduk di pojokan. Dan aku semua yang akan mengatasi mereka itu. Mereka itu hanyalah sampah. Dengan sigap di sini, Zhang Cheng langsung maju. Di sini dia langsung menyerang. Mereka yang melihatnya bahkan tidak percaya. Dia sangat percaya diri ya, aku tidak pernah melihatnya seperti itu. Apakah dia benar ya jauh lebih kuat daripada yang dulu? Ketika di sini tiba-tiba si Zhang Cheng itu langsung mengepalkan tangannya untuk memukul ke arah si Ling Ye ini, dia langsung terhenti. Mereka melihatnya apa? Kenapa tiba-tiba mereka berpikir, apakah itu sakit tulang pinggang ya? Zhang Cheng langsung berkata, apakah kau tahu soal aku? Terhenti gerakan Zhang Cheng, dan itu dia mengalami sebuah hal yang sangat lucu. Ya, dia telah terjadi sebuah hal yang sangat karam ya di pinggangnya. Mereka yang melihatnya mereka bahkan tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak percaya. Mereka berpikir kalau Zhang Cheng itu telah berubah. Ya ternyata itu sama saja. Ya ternyata aku yang bodoh ya yang telah menilai Zhang Cheng. Karena lawakan dari Zhang Cheng di sini mereka langsung maju dan langsung memukul ke arah Zhang Cheng. Di sini sistem langsung memberitahu ya serangan ditahan 100% dan dia tidak terkena rasa sakit sama sekali. Zhang Cheng malah berkata, ya ternyata pukulanmu itu sungguh sangat lemah. Mereka diledek oleh Zhang Cheng, mereka tidak terima. Dan di sini satu persatu dari mereka langsung memukul Zhang Cheng. Karena di sini level Zhang Cheng jauh lebih tinggi daripada mereka, jadi pukulan mereka sama sekali tidak berasa dan pertahanannya masih 100%. Ding Ling yang melihatnya, dia berpikir meskipun dia telah dihajar habis-habisan, nafasnya tetap stabil ya, seperti dia tidak menerima serangan apapun. Berbeda halnya, di sini Wu Lingye langsung ya memberikan sebuah GPS kepada grup sekolahnya untuk memberitahu untuk datang ke sini untuk melihat pertunjukan yang seru. Agar di sini mereka tahu kalau di sini Zhang Cheng telah dipukuli habis-habisan. Tapi dia tidak tahu kalau itu pun pukulannya tidak terkena sama sekali. Bahkan tidak berdampak luka kepada si Zhang Cheng. Tapi di sini tiba-tiba Wu Lingye langsung mengalami sebuah perubahan drastis. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik tenaganya yang kekuatannya itu powerful, dan sistem otomatis langsung memberikan sebuah peringatan kepada si Zhang Cheng. Perubahan tiba-tiba telah terdeteksi dan rank misi meningkat menjadi rank C, dan hadiah misi pun telah meningkat juga. Serangan Wu Lingye yang berhasil mengenai Zhang Cheng karena perubahannya itu sungguh sangat drastis ya, karena kekuatan si Wu Lingye ini meningkat ke rank C. Di sini Zhang Cheng berpikir, lalu berapa banyak pukulan ya yang bisa aku terima sekarang? Karena di sini sistem langsung memberitahu kalau damage blocknya itu hanya 50%, bukan 100%. Wu Lingye, dia langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Execution X. Dia langsung menyerang habis-habisan Zhang Cheng dengan serangannya. Di sini, Zhang Cheng hanya bisa menghindar. Dan di sini, Wu Lingye langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Intense Tiger Punch. Wu Lingye berkata, kenapa kau hanya bisa menghindar? Bukankah kau itu hebat dalam menerima serangan? Harusnya kau tetap menerima pukulanku kan? Lalu kenapa kau menghindar? Bukankah kau bilang kau akan menghancurkan anjing-anjingku itu? Lalu mana buktikan ucapanmu itu yang barusan? Dan di sini bahkan pohon pun ikut bolong ya. Ketika di sini Wu Lingye langsung mengeluarkan sebuah pukulan kepada Zhang Cheng. Zhang Cheng yang terus menerima pukulan dari Wu Lingye, dia terus berpikir, jika aku terus menghindari progres, ya, itu tidak akan berkembang kan? Tapi serangannya itu terlalu sangat cepat. Jadi aku tidak bisa menerima semuanya. Lebih baik aku mengulur waktu pertarungan ini. Di sini, Hu Liangye yang semakin menggila menyerang ke arah si Zhang Cheng. Dia menyerang Zhang Cheng dengan sebuah teknik yang bernama Iron Elbow. Para siswa di sini hanya bisa menonton tanpa membantu. Mereka berkata, dia itu gila ya. Ternyata dia itu mengincar solar plexusnya. Iya, Wu Lingye itu benar-benar bisa membunuh Zhang Cheng. Zhang Cheng di sini hanya bisa menghindari dan bertahan. Dia berpikir kalau serangan yang diberikan oleh Wu Lingye itu sama seperti monster yang dia hadapi di ruang hukuman. Tapi ya dia lebih buruk ya daripada tentakel yang pernah melawan pertama kali di ruang hukuman itu. Tapi dalam hal kekuatan dan juga tekanan, dia tidak sama seperti White Hammer Base.
Selama aku tidak terkena serangan kritisnya dan hanya bisa menerima serangan kecilnya, pertarungan ini aku yakin aku bisa memenangkannya. Dan para siswa yang menonton, mereka hanya bisa membacot. Mereka berkata seperti komentator bola. Semua serangannya ditahan oleh Zhang Cheng. Dia luar biasa. Bahkan dia tidak tepar sama sekali. Tidak, bahkan si Zhang Cheng itu terkena serangan lebih parah daripada saat dia bertahan sebelumnya. Tapi sekarang kenapa lukanya terlihat lebih kecil dari yang tadi ya? Apakah dia menggunakan sebuah teknik penyembuhan? Ling yang melihatnya, dia berpikir kalau ini adalah perbedaan dalam pertarungan kan? Dan ini sebuah pengalaman dalam bertarung. Itu mungkin karena pil yang dimakan oleh Hu Liangye tadi. Itu yang membuat Zhang Cheng panik dan menang semua serangannya barusan. Dia juga terkena dampak yang sangat besar. Tapi, karena perbedaan jauh kekuatannya yang terlalu besar, setelah dia mulai terbiasa dengan kecepatan Hu Liangye, dia bisa memprediksi semua serangannya. Ini sebuah teknik pertarungan seperti orang yang sudah profesional dalam bertarung. Tapi Zhang Cheng, yang jam terbangnya masih sedikit, tapi dia sudah bisa seperti ini. Ini sungguh sangat aneh kalau dilihat-lihat ya. Di sini Zhang Cheng yang mana sebuah serangan dari si Hu Liangye. Tidak hanya itu, karena di sini dia juga mendapatkan sebuah reward dari sistem. Dan untuk misi Renzi, dia telah komplit, telah selesai, dan dia sudah bisa untuk melawannya. Karena di sini dia bisa mendapatkan sebuah klaim misi yang bernama Secret Reward. Ya, seperti hadiah rahasia. Ketika itu dibuka, dia berhasil mendapatkan upgrade untuk basic skill. Dan dia juga mendapatkan sebuah Holy Light Protection. Dan skill yang bisa di-upgrade, ya dia bisa memilih salah satu. Pertahanan lebih kuat, kecepatan lebih cepat, kemampuan untuk merefleksikan serangan. Dan ketika itu di sini ketika Hu Liangye langsung berkas sebuah teknik yang bernama Intense Tiger Punch. Serangan terakhir ada berikan Hu Liangye, tapi sayang di sini Zhang Cheng dia bisa menang serangan yang diberikan oleh Hu Liangye. Itu yang membuatnya sadar dan dia mengetahui kalau semua serangan yang dari tadi dia serang itu tidak berdampak sama sekali kepada Zhang Cheng. Dan sekarang di sini Zhang Cheng dia mendapatkan sebuah skill baru, skill activation, phase to transfer, dan mendapatkan sebuah kekuatan. Dengan skill baru yang didapatkan oleh Zhang Cheng, dia langsung menyerang ke arah si Hu Liangye untuk memberikan sebuah serangan balik atau serangan balasan. Satu kali pukulan, di sini langsung komuk buka Hu Liangye. Dia tidak percaya, bahkan di sini Hu Liangye dia tidak bisa habis pikir ketika dia mengeluarkan sebuah teknik terakhirnya yang bernama Intense Tiger Punch itu dan tidak mengenai Zhang Cheng. Dan sekali Zhang Cheng membalasnya, dia langsung komuk dan langsung terpelanting terdorong mundur. Zhang Cheng juga di sini langsung menyerang ke arah si Hu Liangye dengan sebuah teknik yang bernama Reflect Intense Tiger Punch. Para siswa yang melihat kalau Hu Liangye sudah KO dan terdorong mundur dan tidak bisa bergerak satupun, dia berkata, dia tidak mungkin kan? Apakah kalian tadi lihat? Apakah dia baru saja dipukul oleh Zhang Cheng yang sampah lemah itu? Zhang Cheng itu apakah dia tidak lemah? Seberapa kuat dia sebenarnya? Dingling di sini dia langsung kaget. Apa? Zhang Cheng berhasil mengalahkan Hu Liangye. Mereka semua di sini kaget. Mereka tidak percaya kalau mereka di sini berpikir kalau Zhang Cheng itu akan kalah bertubi-tubi dan dibawa lagi ke rumah sakit. Tapi ternyata apa? Di sini Hu Liangye yang tukang bully, yang arogan, tapi dia di sini yang kalah, yang KO. Zhang Cheng di sini masih dengan berdiri dengan tegak. Dia berkata, "Kita masih belum selesai, kau bangunlah." Dan akhirnya di sini sistem langsung muncul dengan keterangan Holy Light Protection, Skill Extension, Reflect. Kelebihan skill ini setelah skill itu diaktifkan, Zhang Cheng, si host, dapat menyerap, mengirim, dan merefleksikan serangan yang diterima dari lawan. Anak buah dari Hu Liangye pun tidak percaya bagaimana mungkin ya bos bisa kalah. Padahal dia bahkan memakan berserker, blood pill kan. Zhang Cheng itu apakah sebenarnya dia itu kuat ya? Apa karena dia sebenarnya dia yang kuat dan Hu Liangye yang lemah selama ini? Tidak, itu pasti tidak mungkin kan? Apakah ini sebuah kebetulan? Jadi Zhang Cheng bisa menang gitu. Zhang Cheng di sini langsung menunjuk ke arah Hu Liangye dan kawan-kawannya itu. Ayolah, apa aja itu yang kau punya? Hu Liangye sudah kalah, lalu bagaimana jika kalian anak buahnya untuk membalaskan dendam? Zhang Cheng di sini langsung menantang anak buahnya untuk menyerang dan bertarung lagi melawan si Zhang Cheng. Tapi di sini tidak habis pikir, ternyata mereka di sini langsung kabur, auto mode kabur.
Zhang Cheng yang berpikir kalau mereka akan melawan, tapi ternyata mereka kabur. Di sini mereka berkata, tunggu saja kau Zhang Cheng, kami pasti akan membuatmu malu. Tunggu saja, kau jangan besar kepala lah. Dan di sini Dingling langsung berkata kepada si Zhang Cheng, hei, aku hanya mau mengingatkan ya. Tapi ujian kali ini soal mengambil Hidden Pledge milik orang lain kan ya. Dan di sini benar kan, Zhang Cheng dia lupa dan auto dia langsung mengejar komplotan dari Hu Liangye itu. Mereka dikejar oleh Zhang Cheng, mereka di sini langsung mode auto kabur ya. Tapi di sini mereka komplotan dari Hu Liangye, mereka berpikir kalau mereka harus mencegah Zhang Cheng untuk tidak maju dan mengambil Hidden Pledge milik mereka. Dan mereka bertiga langsung menghalangi pergerakan Zhang Cheng dan juga Dingling. Ketika di sini Zhang Cheng langsung mengeluarkan sebuah teknik untuk mengalahkan mereka bertiga, tapi di sini mereka bertiga langsung menyerahkan dengan berbaik hati dan bersujud di hadapan Dingling dan juga si Zhang Cheng. Zhang Cheng di sini langsung bertanya, lalu kenapa kalian berhenti di sini? Ya jelaslah mereka ingin Hu Liangye pikir mereka berkorban untuknya, tapi mereka juga tidak mau terlihat menyerah di depan orang lain. Dan di malam hari mereka masih berlanjut untuk mengambil Hidden Pledge milik orang lain. Dan mereka juga adalah salah satu anak buah dari Hu Liangye. Tiba-tiba di sini Zhang Cheng langsung datang bersama Dingling. Zhang Cheng berkata, jika kalian ingin menghajar seseorang, hajar saja aku sialan. Kenapa kau itu sampah ya mengajar orang yang sangat lemah? Dan akhirnya di sini mereka bertiga trio wak-wak ini langsung menyerang ke arah Zhang Cheng. Tapi ternyata di sini serangan mereka langsung ditangkis lagi oleh Zhang Cheng. Mereka berpikir, apa ini tidak mungkin kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanganku sampai sakit, tapi dia masih baik-baik saja. Zhang Cheng di sini langsung mendapatkan sebuah hit count +1 dan menambah sistemnya dan mendapatkan sebuah reward lagi untuk kedepannya. Dan mereka yang menonton yang dibantu oleh Zhang Cheng, mereka berkata, semua serangan mereka ke Zhang Cheng itu tidaklah berguna. Apakah dia Zhang Cheng yang kita kenal dulu? Zhang Cheng di sini malah berkata, apa itu kekuatan kalian? Ya majulah lawan aku. Mereka ini langsung berkata, darah Kiku sudah hampir habis, tapi dia bahkan tidak terluka sama sekali. Anak ini jangan-jangan anak yang terkutuk ya. Dan kesempatan terakhir mereka langsung berkata, bagaimana kalau kita mundur ya? Mereka bertiga yang langsung auto kabur ini di sini, tapi Zhang Cheng langsung mengajarnya. Dan di sini Dingling langsung mencegat mereka bertiga. Dingling berpikir, jangan pikir kalian itu bisa lari bertiga. Dingling yang mengejarnya dan langsung memblok pergerakan mereka yang ingin kabur. Di sini Dingling langsung ya mematahkan dan langsung menendang mereka. Dan Zhang Cheng dengan gercepnya langsung memukul anak buah dari Hu Liangye. Mereka yang terbantu dan dibantu oleh Zhang Cheng, mereka berkata, terima kasih ya Zhang Cheng. Jika bukan karena kau, kita pasti akan gagal dalam ujian kali ini. Ya santuilah, jangan khawatir. Kita memang harus sama-sama membantu. Di sini Zhang Cheng langsung berkata, ya bagaimana ya jika aku bilang aku ingin membuat Hu Liangye dan semua bawahannya itu akan gagal dalam ujian kali ini. Mereka berdua ini tidak percaya, mustahil lah, bawahannya itu sangatlah kuat, berbeda dengan murid biasa. Mereka yang tidak dibully, ya itu termasuk beruntung sih, tidak ada yang berani untuk melawan mereka. Zhang Cheng di sini langsung berkata, bagaimana jika aku yang bertanggung jawab soal ini? Bertanggung jawab soal apa ya? Tanya Dingling. Zhang Cheng di sini langsung berkata, Hu Liangye itu sangatlah sombong, dia bahkan menggunakan blood pill berseker hanya karena aku telah memancingnya. Apakah kalian ingin tetap menjadi pengecut dan terus menderita karena mereka? Iya. Zhang Cheng di sini langsung membuat suatu strategi, dia berkata, sekarang kita harus mengambil gambar sebaik-baiknya dari mereka. Jika pas kita foto mereka masih kurang parah, kita ajar lagi saja mereka. Dan yang paling penting, ia mengatakan kalau aku adalah pemimpinnya dan membagikan pet itu kepada orang lain setelahnya. Aku, Zhang Cheng, akan memastikan setiap orang bisa lulus dalam ujian. Dingling langsung terpaku, dia berkata kalau ia bertanggung jawab ke semua orang, tapi dia memberikan juga keuntungannya untuk semua orang. Apakah dia memikirkan gambaran besarnya? Dan sekarang di pagi harinya, di sini Zhang Cheng dan kawan-kawan langsung memulai rencana mereka. Ya, rencana pertama sudah berhasil ya. Mereka langsung berpura-pura berkostum cosplay sebagai wanita. Dan alhasil di sini komplotan dari Hu Liangye langsung terjebak ya. Mereka di sini berpikir kalau itu benar perempuan, tapi ternyata apa? Zhang Cheng di sini langsung berkata, berhenti kau di sana. Mereka berdua langsung menengok ke arah belakang. Mereka berkata, lah itu Zhang Cheng kan? Satu persatu anak buah dari Hu Liangye berhasil ditaklukkan oleh Zhang Cheng dan kawan-kawan.
Dan setelah itu di sini mereka langsung mengumpulkan semua siswa anak buah dari bawahan Hu Liangye dan langsung diikat. Mereka di sini langsung berkumpul ya dalam satu sebuah lingkaran. Dan anak buah dari Hu Liangye ini berpikir, apakah mereka akan mengejar kita secara bersama-sama ya? Pesta pemukulan begitu, iya, tunggu. Ini adalah lokasi untuk pengujian kedua kan? Setelah portal terbuka, alien akan mulai bermunculan. Dan sekarang portal telah terbuka dan di sini benar alien-alien parah bermunculan. Ini sebagai umpan dan mereka langsung keluar dari dalam portal itu. Sontak mereka yang diikat, mereka langsung teriak ya, minta pertolongan. Sebagai umpan yang dia pancing untuk memanggil monster. Dan di sini mereka dengan sigap langsung berkumpul dan langsung menyerang ke arah monster itu. Dan di sini dari CCTV di ruangan ini para pengawas langsung mengintainya. Mereka berkata, ini ya mereka sepertinya gila ya. Dan langsung memberikan sebuah perintah untuk semua guru langsung keluar dan membantu siswanya. Direktur ini langsung berkata, menjelaskan para alien itu tidak mungkin kan akan bisa membunuh mereka, tapi mereka bisa saja membuat mereka terkena serangan mental. Kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang tua, jadi selamatkan mereka. Dan setelah guru semuanya telah masuk ke dalam portal untuk menyelamatkan siswa di dalam simulasi itu, direktur ini langsung lemes. Dia berkata kalau, Tuan Muda Wu pasti tidak akan lulus dalam ujian kali ini. Sebagai kepala para guru, hanya ini yang bisa aku lakukan. Dan setelah semuanya telah berakhir, semua siswa langsung dikumpulkan di dalam sebuah aula. Direktur ini berkata, ujian sekarang telah selesai dan peringkat 1 dari ujian akan naik ke atas panggung untuk menerima hadiahnya. Dan Jiang Cheng yang menempati posisi peringkat 1. Jiang Cheng langsung berkata, aku hanya menerima hadiah, kalian tidak perlulah untuk bersorak. Karena di sini mereka langsung menyoraki Jiang Cheng untuk menyemangati, karena di sini mereka sudah menganggap Jiang Cheng itu sebagai pemimpin dari mereka. Dan di sini Jiang Cheng langsung mendapatkan 3 hadiah. Hadiah 1 pil Blood Summoning untuk menerobos ke dunia Huze, 1 buku teknik lanjutan, dan spesial rekomendasi Wish Plate untuk universitas. Dengan plate ini kau bisa mendapatkan poin ekstra untuk ujian universitas bela diri apapun yang kau lamar. Dan Jiang Cheng dia langsung turun panggung, dia berhadapan dengan Hu Liangye lagi. Dia berkata, oh ternyata ada pengecut tuh ya, itu seharusnya disiapkan untukmu kan ya. Dan di sini siswa itu langsung berbisik ya, melihat kalau Jiang Cheng langsung mendekati ke arah Hu Liangye. Di sini mereka langsung berbisik. Jiang Cheng itu tetap saja ya berurusan lagi dengan Hu Liangye. Ya sepertinya dia itu masih mau menantang Hu lagi sih. Hu Liangye langsung berkata, apa yang kau mau? Jiang Cheng menjawabnya, ini kan yang dinamakan dengan Blood Summoning Pill kan? Jika aku memakannya, ini pasti bisa menerobos ke Huze, betul kan? Dan di sini dia langsung berteriak dan membuat botol itu pecah. Dan alhasil di sini Jiang Cheng langsung ya membuat si Hu Liangye itu naik darah. Ketika itu di sini langsung Jiang Cheng langsung memakan pil summoning itu di hadapan Hu Liangye. Jiang Cheng berkata, rasanya benar-benar ya membara. Darah kiku dan tubuhku terasa menjadi satu. Aku merasa sangat kuat. Jadi ini ya ternyata kekuatan dari Huze Real. Dan Jiang Cheng langsung ya memegang kepala dari Hu Liangye. Jiang Cheng berkata, ya seperti yang kuduga, terima kasih ya sudah menyiapkan ini untuk adikmu ini. Ya rasanya enak sekali bung.